Gata, cari dong dalilnya. Yesus itu bangkit sendiri. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Oke, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Kenapa masih dikeroyok? Dikeroyok di mana? Sama Romawi. Mana buktinya? Mana dalilnya? Ya, kan disalib itu. Kenapa harus disalib? Kalau dia berkuasa. Jadi dikeroyok apa disalib nih? Tadi ngomongnya dikeroyok, sekarang disalib. Awalnya dikeroyok, lalu disalib. Tadi katanya Awalnya keroyok, jadi lalu dikeroyok apa disalib. disalib nih? Iya, awalnya Dikeroyok dikeroyok, apa lalu disalib disalib. Disalib Dua-duanya. apa dikeroyok? Dua-duanya. Dikeroyok apa disalib? Potong. Cari dalil yang mengatakan Yesus dikeroyok. Itu dulu pertanggungjawabkan. Dikeroyok. Udah saya bilang, datang ke sini, pilihlah diksimu yang bagus. Kau orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia aja nggak bisa kau pilih. Konon mau bahasa Arab. Lu bahasa Indonesia aja belepotan. Sekarang lu bilangnya mau bahasa Arab, nggak mengimani terjemahan. Hey, orang Indonesia aja perlu belajar bahasa Indonesia untuk tahu bertutur yang benar supaya lawan bicaranya mengerti. Agatha, dia dikeroyok. Mana dalilnya dikeroyok? Kamu nunjukin dalilnya. Kamu tidak menunjukkan dalil dia dikeroyok. Ya disalib dan dikeroyok dua-duanya. Kapan hari dia dikeroyok? Emang dia tawuran? Tuhan Yesus nggak pernah tawuran, nggak pernah keroyokan. Kayak kitab-kitab kau itu yang isinya At-Taubah. Main keroyokan, yang suka main keroyokan itu. Tuh. Di kitab kau tuh yang suka keroyokan. Ya, maka orang-orang beriman, banyak kan tuh kan orang-orang beriman, bukan satu orang loh. Tuh apa katanya An-Anfal ayat 12. Aku akan menaruh ketakutan, maka itu keroyokan mainnya. Coba main sendiri, nggak bisa. Nggak akan bisa. Kalau yang mau mainnya sendiri tuh biasanya bawa ransel masuk gereja, duar itu biasanya. EPI itu keroyokan. Itu mainnya keroyokan. Tuhan Yesus tuh nggak pernah tawuran, nggak pernah keroyokan dia, nggak. Sejak kapan Tuhan Yesus keroyokan, dikeroyok? Ya, ada-ada aja kau. Lagi-lagi memfitnah Quran. Mana? Coba kau bacalah An-Anfal. Cuman itu. Maka akan timbulkan ketakutan. Maka jari-jarinya disuruh dipedicure. Ada hadismu yang mengatakannya ya, Nabi kau sendiri ya memenggal kaki dan tangannya, menimpanya dengan batu dan menjemurnya. Ngeri ajaran kau nih. Ya, kurang ngeri apa itu? Penggalah kaki dan tangannya, timpa dengan batu. Ini Nabi kau sendiri yang melakukannya. Ngeri. Perilakunya tidak berperi kemanusiaan. Ngeri ya Bastian ya. Kok tunjukkan dulu dalil dia dikeroyok ya. Kalau naik ke room saya ini nggak bisa bacot tanpa data, nggak laku. Di sini nggak laku sesuatu yang tanpa data. Kalau di sini modal congor, ngobrolnya di pasar. Ya, kalau nggak di roomnya Riva, di roomnya Nora, ya, karena itu adalah room tanpa data. Nggak bisa di room saya tanpa data, nggak laku sayang. Laku ya, jangan kau samakan room saya ini seperti roomnya Nora. Nora siapa sih? Si Riva siapa sih? Itu tanpa data itu. Room kotoran itu. Silakan naik ya, silakan naik untuk temen-temen yang punya data. Yang nggak punya data nggak usah. Nanti saya jelas. Persis mulutmu Agatha, mulut pasaran. Mana ada mulutnya secantik saya? Nggak ada. Ya, jangan bilang seperti mulutku ini. Kalau kau katain mulutku yang besar ini, Nabi kau kena lagi nanti. Kutunjukkan hadisnya, nabimu bermulut besar. Itu ya.
Nanti kutunjukkan datanya. Hadismu ini loh. Nabimu itu kena sendiri nanti. Oke. Bawa dalilnya ya, Bastian ya. Yesus Oke. Itu ada datanya kalau Yesus itu dikeroyok kata mana ada. datanya? Mana? Ibrani 57 baca. Ibrani 57. Ibrani Baca yang- 57. Ibrani Iya, 57. Ibrani 57 coba baca. Ibrani 5 ayat 7. 57 gimana? Ibrani Iya, ayat berapa? Ibrani pasal berapa? Ibrani 5 ayat 7 coba baca kamu yang nyari. Ibrani 5 ayat 7 bacakan. Iya. Kok nyuruh saya kamu kata? Kamu di sini bawa data atau bawa congor? Saya nggak hafal ayat saya nggak bawa Bible ini. Saya kasih kesempatan kamu menghafal. Kamu kan umat penghafal. Hafal 1 menit naik ke room saya. Ya. Jangan cuman Ibrani 57, aku kaget Ibrani sampai 57, baru mau aku ambil Alkitabku. Tiba-tiba aku tertegun. Ibrani sampai 57. Aduh, ya Tuhan. Hafalin ya, kalian kan umat penghafal nih ya. Kalau umat penghafal ya 1 menit bisa hafal ya. Pakai bahasa Indonesia loh, ini nggak disuruh bahasa Arab loh. Jangan nggak jadi umat penghafal dong. Masa predikat umat penghafal itu harus dihapus dari kalian? Sok pandai tuh Hosnila, orang-orang bahan bakar di neraka, nenek lapar. Bisa kau buktikan saya ini bahan bakar di neraka? Bukannya bahan bakar neraka itu kakinya Tuhanmu sendiri? Kira-kira kakinya Tuhanmu itu masih di dalam neraka atau belum? Atau udah dinaikkan? Coba. Siapa? Ada yang tahu hadis mana itu? Ya? Ketika neraka itu berkata, apa sudah penuh? Terus ditaruhkanlah itu kaki Tuhanmu itu di neraka. Cukup kata neraka. Ngapain itu kakinya di sana? Coba, tuh kira-kira gimana tuh? Nah, jadi jangan mengatakan saya ini bahan bakar neraka. Kenapa? Karena saya nggak masuk neraka. Yang masuk ke neraka itu kaki Tuhan kau. Ini benar ya Wahyu ya. Nih, kalian boleh ya lihat hadis Bukhari nomor 4470 ya. Kalian baca ya. Muslim silakan baca ini ya. Jadi kaki siapa yang udah ada di neraka, ini dia. Nih, kalian boleh saksikan sendiri, baca sendiri ya. Nah, ini. Nih. Jadi jangan bilang saya bahan bakar neraka. Ini. Kalian boleh cek kaki siapa yang udah di neraka. Kaki saya masih di sini nih, masih ada nih. Nih. Kaki saya masih ada di sini nih, tuh. Ada. Belum. Nah, gitu ya. Jadi jangan bilang. Tuh. Ada lagi. Jangan bahan bakar neraka. Nggak ada. Karena Tuhan Yesus itu berjanji, ya. Dia tidak akan membiarkan siapapun dari umatnya itu direbut daripadanya. Tuh, janji Tuhan Yesus tuh ada di dalam Alkitab ya. Siapapun tidak bisa mengambilnya daripadaku. Karena Yesus itu berkuasa. Jadi jangan harapkan saya masuk neraka. Nggak akan mungkin. Tuhan Yesus itu menjanjikan saya surga. Filipi 3 ayat 20-21. Ya. Jadi kalian itu hanya berhayal kalau kalian mengatakan saya ini bahan bakar neraka. Karena yang masuk ke dalam neraka, baca Maryam 71. Kalian semua yang mendatangi neraka itu kalian akan terbakar di sana. Ya. Atau kalian itu masuk ke neraka dalam keadaan padang. Udah ada ini kah? Tim bomba kah? Kata Upin Ipin. Ya, pemadam kebakaran udah ada di sana sehingga itu ya, gue baru tahu neraka boleh padam bentar ya. Gitu ya. Kak, hari ini kau lumayan cantik. Hari-hari biasa pun aku cantik, cuman ku jelek-jelekkan aja. Gitu
orangnya low profile ya kan, nggak mau tiap hari cantik. Nanti tiap hari cantik, bosen aku digodain terus ya kan. Tiap hari aku diajakin kawin terus, nggak DM, nggak langsung, nggak typing, muak aku. Makanya aku jelek-jelekkan aja. Nanti Bastian makin hobi dia di roomku. Udah lah, nggak usah cantik-cantik tiap hari ya kan. Bahaya, nanti kalian diabetes semua. Apa nih, pertanyaan kalian apa? Silakan naik ke atas ya. Tolonglah ya, jangan kambing-kambing yang udah alot, yang udah tua lah, pemain baru lah, kambing-kambing muda lah naik ke atas ya. Muak kali aku sama ini. Apa lagi si Netanyahu ini? Nikah yo, enggak lah bang, makasih bang. Sendiri tuh lebih enak bang, ya kan? Halo. Ya, udah dihafal. Ibrani 7 ayat 5 apa Ibrani 5 ayat 7 tadi? Oke. Itu tadi salah tuh, ini yang benar ini. Udah ya, udah diakui itu tadi salah. Ya udah. Kami menghargai Anda adalah Juma the next Juma ya, sudah mengakui ya tadi salah. Ya kan, udah hilaf ya kan, udah makasih bang, udah ya, kita tahu kualitas Anda itu memang suka ya congor mendahului data. Nah, makasih ya, tapi udah jujur ya, Bastian ini naik satu level ya. Buat orang jerai itu udah menyenangkan bagi saya ya. Syukur puji Tuhan ya, alhamdulillah ya. Udah mau jujur ya. Ini kemajuan ya di dalam iman Islam, berani jujur itu baik ya. Udah. Ada lagi yang mau bertanya silakan ya, langsung jujur. Sama Agatha itu gitu, diuji kejujurannya nih. Iya udah gitu doang, mau ngapain lagi bang? Itu enaknya di room saya ini membuat orang lain itu harus bisa jujur. Kalau nggak bisa jujur ya udah. Padahal cuma prank, alasan kau. Yang penting kau udah salah bilang. Ada lagi nggak yang mau bertanya naik ya? Silakan ya teman-teman muslim ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan gitu ya. Jadi budayakan jujur. Jujur itu indah. Kayak kemarin ada muslim yang mengatakan ya, oh itu iblis, bawa datanya. Ya udah. Yang penting jujur, karena kalau di dalam iman kami tidak sama seperti di dalam iman Anda ya. Boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau di dalam imannya Kristen, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya dari yang si jahat. Nah, kalau ada ajaran ya boleh berbohong dalam 3 hal, tetap aja ini namanya bohong. Bohong itu tetaplah bohong, nggak ada itu white lies, itu nggak ada, bohong putih itu nggak ada. Ya, kalau bohong itu tetap bohong. Seperti ada ya kisah satu orang pria dengan bini-bininya, dia juga berbohong ya. Aku nanti kalau ada yang nanya, aku nggak minum madu. Nanti istrinya lagi, aku nggak minum madu. Nah itu, ini semua dibohongin. Dibohongin gitu ya. Jadi jangan pernah berbohong dalam keadaan apapun ya. Inisialnya jangan disebutin bang aku, nggak usah ya. Inisialnya At-Tahrim ayat. Malah di spill ayatnya. Ini ya gue spill ayatnya. Spill ayatnya itu adalah Kisah Para Rasul 10 ayat 15 ya. Kalau kita baca Alkitab ya, apa yang telah dihalalkan Allah bagimu, jangan kau nyatakan haram. Nah, ini ada satu orang ya, satu pria dengan beberapa istrinya ya, yang dia mengharamkan ya, berbohong demi bini-bini. Makanya saya bilang, poligami itu memang gak ada faedahnya. Ini akan memunculkan dosa-dosa lain. Dengan cara apa? Dengan cara berbohong. Berbohong sekali, menutupi kebohongan yang satu, dia mengadakan kebohongan lagi. Sudah berbohong lagi, dia bikin lagi kebohongan. Ini apa ini? Kebohongan dibangun atas dasar kebohongan. Inilah agama tirani di atas tirani, kalau kata SpongeBob.
Jangan ya. Aduh. Sekarang Jangan. kok bilang. Oke, silakan Anta. Halo Agatha, aku mau nanya. Hmm. Ya, Matius 21 ayat 10 dan 11. Coba tolong bacakan. Baca. Kau kan mau nanya, Baca. dulu aku baca. Ya Agatha lah yang baca biar jelas. Ntar nanti kalau aku membacanya kan dibilangnya asumsi. Saya kan bukan Muhammad, Anda bukan Jibril. Ikro gitu. Nggak harus kayak saya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan ini nggak lagi di goa. Saya ini juga bukan Muhammad. Iya terserah. Apa Agatha mau ngomong terserah. Aku menerima apa adanya Agatha. Katanya Agatha mau jadi jodohku. Aduh ya Tuhan, halo. Oke, kau mau nanya apa? Silakan. Aku mau nanya. Itu yang tadi itu. Apa nanya apa? Matius 10 ayat Matius 21 ayat 10 dan 11. Pertanyaannya apa? Bertanya Yesus mengaku dirinya itu nabi gitu loh. Pertanyaannya Bukan apa? Tuhan. Ya Ya pertanyaannya. pertanyaan ya tolong dibaca itu pertanyaanku. Ya, pertanyaannya apa? Kalau nyuruh baca beda dengan bertanya. Coba. Oh iya, pertanyaanku apakah benar Yesus mengaku dirinya itu nabi gitu? Betul. Bukan Dia Tuhan, kan kan? Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi nabi. Betul. Lebih baik gini aja lah. Aku lebih baik senang aku dengar gini aja. Lebih baik aku jadi Agatha, Agatha jadi aku gitu aja. Aduh, ini kurang seon atau 2 on teman-teman. Coba kalian Iya. typing ya. Ini kurang berapa on ini? Ya Allah. Tuhan. Lu kalau terlalu mencintai orang jangan terlalu dalam, bro. Nanti jadi gila. Enggak apa-apa. Nanti aku datangin ke Surabaya. Bukan jauh Surabaya, dekat aja kok Surabaya. Nah, kurang 1 kilo. Gesrek. Aku Aduh, lama-lama, Tuhan. bener. Aku lama-lama lihat Agatha ini tanpa terbawa mimpi terus. Aneh. Udah ya. Nih kan, udah kelihatan kan. Gue jelek aja kayak gini tuh ya. Apalagi cantik. Nanya, bro, disuruh di sini tuh nanya, bukan gombal. Astaga Tuhan. Akibat buruk dari kencing onta. Agak jijik gue ya denger dia mimpiin gue, agak-agak jijik gue ya. Lu jangan kerung gue lah, jijik pula aku denger kau mimpiin aku. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri pada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya.
karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan orang dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, karena Ia harus memegang perintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku?
Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, upamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan binatang-binatang, dan kemuliaan binatang yang satu berbeda dengan kemuliaan binatang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang dibinasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakannya tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu?